Baik, pertanyaan berikut. Salam Pak Pendeta, apa perbedaan Paskah orang Yahudi dengan Paskah orang Kristen? Apa makna rohani yang bisa kita petik dari Paskah orang Yahudi bagi kehidupan Kristen masa kini? Paskah orang Yahudi itu berkaitan dengan keluarnya mereka dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, dan itu sama sekali. Dan kalau saudara belajar Alkitab, saudara mencari kata Paskah. Kata Paskah di seluruh Alkitab, mulai dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kata Paskah itu muncul dalam 75 ayat. Dan 28 ayat itu ada di dalam Perjanjian Baru. Tapi saudara-saudara, kalau kita mempelajari seluruh 75 ayat yang ada Paskah itu, tidak ada satu kata Paskah pun yang berhubungan dengan Paskah Kristen. Semuanya Paskah Yahudi. Dan Paskah Yahudi karena misalnya kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 13, dia bilang ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Atau dalam Yohanes 6 ayat 4, Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi itu memang hari raya Yahudi, bukan hari raya Kristen. Nah, mereka kan memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Nah, ingat bahwa tulah terakhir di Mesir adalah pembunuhan anak-anak sulung Mesir. Tapi kan sudah disuruh, Tuhan sudah bilang sembelih anak domba, darahnya disapukan di ambang pintu, dan kalau Tuhan melewatinya, ya misalnya dalam Keluaran 12 ayat 23 itu ya, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila dia melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Tuhan akan melewati pintu itu. Kata melewati di situ itu menggunakan kata bahasa Ibrani pasah. Dan dari kata pasah ini lalu menjadi pesah, lalu akhirnya menjadi Paskah. Jadi Paskah itu artinya dilewatinya rumah-rumah orang Mesir daripada orang Israel daripada kematian. Atau Tuhan melewati rumah-rumah dan tidak memberikan kematian kepada mereka. Nah, itu semua detail. Perayaan Paskah harus terjadi pada bulan pertama, tanggal 14 dalam kalendernya orang Yahudi, ya, bukan 14 Januari, tapi 14 bulan pertama di dalam kalender Yahudi itu adalah bulan, kalau dalam bahasa Babilonnya itu adalah bulan Nisan, tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu bulan Abib, itu di Ulangan 16 ayat 1. Harus pada waktu itu, lalu juga tidak bisa sembarang jam, harus memulai pada sore hari. Kenapa harus sore hari? Karena mereka keluar dari Mesir itu sore hari. Juga kenapa makan roti tidak beragi? Karena pada waktu mereka dari Mesir itu diusir cepat-cepat, buru-buru, sehingga mereka lagi bikin roti, belum sempat taruh ragi, sudah harus kabur. Karena itu mereka ambil roti yang belum diragi. Karena itu harus makan roti. Di Mesir mereka menderita luar biasa. Untuk mengingat betapa pahitnya hidup mereka, maka disuruh untuk makan sayur pahit. Waktu di Mesir itu ada anak domba Paskah anak domba yang disembelih lalu darahnya ditaruh di ambang, dan itu harus mereka rayakan atau peringati dengan penyembelihan anak domba Paskah setiap kali mereka merayakan Paskah. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini semua detail terjadi. Bahkan duduk makan juga itu agak unik. Mereka duduk makan Paskah itu setengah tidur, ya. Jadi ini kaki ke sana dan baru duduk makan seperti ini. Kenapa itu harus dilakukan? Karena begini, waktu mereka makan terakhir di Mesir, itu mereka makan dalam keadaan tegang. Karena apa? Kaki sudah pakai sepatu, ikat pinggang sudah ditaruh, tongkat sudah dipegang, baru makan. Jadi itu makannya buru-buru, karena makan seorang budak yang mau melarikan diri. Karena itu maka pada saat mereka sudah merayakan Paskah, maka dulu kita budak di Mesir makan buru-buru, berdiri sambil berdiri, pakai sepatu, pakai ikat pinggang, pakai tongkat dan sebagainya. Sekarang kita bukan lagi budak, kita sudah orang merdeka, makanya kita makan seenak-enaknya sampai makan gaya tidur. Seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka kita melihat bahwa di dalam Paskah itu detail sekali. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi, semua hal yang terjadi di Mesir itu diperingati. Dan Tuhan tidak mau satu hal yang detail itu tidak diperingati. Nah, nanti kalau kita melihat, apa hubungannya dengan Paskah Kristen? Hubungannya dengan Paskah Kristen adalah begini. Kalau dihitung-hitung seperti saya bilang tadi, kematian Yesus itu terjadi pada waktu atau tanggal yang sama.
yakni tanggal 14 Nisan, yaitu pada hari perayaan Paskah. Yesus mati persis pada tanggal itu. Dan Yesus mati jam 3. Menurut perhitungan yang ketat dari para penafsir, Yesus mati jam 3 itu bertepatan dengan disembelihnya korban Paskah atau domba Paskah, ya. Domba Paskah. Lalu berikut salah satu hal yang perlu diketahui pada waktu mereka makan Paskah, kan mereka harus makan daging domba. Waktu mereka makan daging domba, kalau saudara misalnya melihat di dalam Keluaran 12 ayat 46 itu ya, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Atau bilangan 9 ayat 12, janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Jadi kalau makan daging domba itu ya harus makan hati-hati supaya jangan patah itu tulangnya. Tidak seperti kita yang makan daging ayam, kita kunyah-kunyah dia lagi ya. Nah, kita isap-isap dia lagi sampai halus. Tidak. Itu tidak boleh, tulang patah. Nah, dan menariknya adalah bahwa pada saat Yesus mati, kita akan lihat ya. Dua penjahat kiri kanan Yesus itu kan tidak langsung mati. Ternyata mereka masih tergantung dan karenanya prajurit datang membawa palu dan menghantam tulang kering mereka di kaki sampai akhirnya mereka tidak bisa bernapas lagi lalu mati. Tapi giliran mereka mau memeriksa Yesus, ternyata setelah diperiksa, Yesus ternyata sudah mati. Karena Yesus sudah mati, maka kakinya tidak dipukul lagi dengan palu, sehingga dia mati tanpa satu tulangnya itu patah. Maka Yohanes pasal 19 ayat 32-33 bilang, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. Terus ayat 33, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Lalu ayat 36, kata Yohanes, sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Tidak ada tulang dipatahkan. Berarti ada kesejajaran antara kematian Yesus pada tanggal yang sama, tanggal Paskah, pada jam yang sama dengan disembelihnya korban Paskah, yaitu domba Paskah, dan yang ketiga, tulangnya tidak dipatahkan. Dan lalu dengan adanya darah domba Paskah di Mesir itu membuat kematian lewat dari orang Israel, maka dengan darah Yesus Kristus maka kematian kekal itu lewat dari kita. Sehingga akhirnya kita bisa lihat di sini ada kesejajaran. Domba Paskah itu adalah antitipe dari Kristus adalah antitipe dari domba Paskah. Domba Paskah itu adalah tipe dari Kristus. Nah, karena itulah, maka kalau kita misalnya melihat apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 ya. Sebab kamu tahu, kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba. Nah, itu disejajarkan. Lalu karena Kristusnya itu dihukum mati persis jam 3, persis dengan jam disembelihnya domba Paskah Yahudi, maka Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan sebelumnya dia mengatakan bahwa Kristus itu harus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Tapi sebelum itu, dia juga bilang bahwa dalam 1 Korintus 5 ayat 7, anak domba Paskah kita itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi dia mengaitkan domba Paskah dengan Kristus. Nah, sekarang dalam 1 Korintus tadi kan Paulus bilang bahwa kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Padahal Kristus matinya itu pada Paskah. Jadi kalau Paskah kita taruh di hari, mestinya dari situ, Paskah mestinya pas Jumat Agung. Tapi kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, terus manfaat bagi kita apa? Karena itulah dilihat dari hari mati, harusnya hari mati Yesus bertepatan dengan Paskah Yahudi. Dan kita harusnya menyebut Jumat Agung itu Paskah. Tapi kalau Yesus mati, tidak bangkit, apa manfaat bagi kita? Dia baru bermanfaat bagi kita kalau dia bangkit. Karena itulah maka pas minggu di mana Yesus bangkit, orang Kristen menggeser Paskah itu yang mestinya di Jumat yang agung ke hari Minggu kebangkitan. Dan sejak dari itulah kita memperingati hari kebangkitan Kristus itu sebagai
hari Paskah bagi kita. Jadi istilah Paskah kita pinjam, tapi konsepnya itu sudah bukan lagi konsep Yahudi, walaupun ada kesinambungan antara Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen.